Hai, back again to AT Channel. Seperti biasa, channel ini akan ngebuang waktu kalian buat nonton video ini. Tapi nggak masalah kalau menurut gue, karena gue di sini mencoba untuk nge-share pengalaman, edukasi tentang bidang gue ataupun pandangan gue soal dunia gitu ya. Jadi gue udah lama banget vakum di sini, mungkin drop juga kali ya, ada beberapa video gue di cut off sama YouTube karena copyright soal game mungkin ya. Dan di video ini gue bakal ngejelasin satu hal tentang bidang gue, yaitu interior design. Oke? Jadi menurut gue rata-rata orang Indo itu kalau mencari suatu barang itu pasti ngambil yang low price, high quality. Siapa sih yang gak mau harga murah terus habis itu barangnya worth buat dibeli gitu ya. Dan pertanyaan gue adalah, kok bisa ini barang bervariabel harganya, terutama di bidang gue, interior, furniture, lampu, or everything. Oke? Dan itu yang bakal gue coba jelasin atau ngasih edukasi di sini. Itu yang bakal gue coba buat ngobong tentang material dasar, karena banyak banget faktornya. Bisa jadi material dasarnya berubah, bisa jadi finishing yang diganti, terus efeknya apa? Ya dong, worth it atau nggak dibeli ketika lu beli pertama terus habis itu rusak, kan sama aja bohong gitu dong. Nah, yang penasaran boleh lanjut nonton video ini sampai selesai. Gue kasih edukasi tentang material interior. Okay? So, check this out. Jadi di sini gue bakal ngejelasin material dasar dulu ya, dari furniture. Biasa sih di interior designer rata-rata di zaman sekarang itu kalau misalnya nge-build furniture itu biasanya pakai triplek gitu kan ya. Nah, sebelum kita ngejudge triplek itu murah dan mahal, baiknya kita tahu dong triplek itu terbuat dari apa sih, terus apa aja sih bagian-bagian triplek atau enggak tipe-tipe triplek itu apa aja, oke? Jadi gue bakal ngasih tahu dulu di sini. Jadi triplek itu ada beberapa tipe. Yang pertama itu adalah multiplek. Yang biasa dipakai, yang kita tahu multiplek itu lapisan beberapa kayu yang dipotong, terus dipres, dijadiin, dipadetin sampai berlayer dan akhirnya dapatlah multiplek atau bahasa lainnya plywood gitu ya. Dan kalau misalnya ditanya bedanya apa sih multiplek sama kayu? Hampir sama, karena multiplek ini dibuat dari kayu-kayunya juga. Cuman tidak semua kayu bisa dijadiin multiplek. Karena kan kayu ini kan diambil dari pohon kan ya. Terus abis itu dipotong tipis-tipis secara sirkular sampai akhirnya dapat lembaran kotak gitu, bukan blok ya. Kalau blok kan jatuhnya kayu blok gitu. Dan rata-rata plywood inilah yang dipakai untuk di furniture, untuk material dasar. Dan orang-orang ngerasa plywood aja tuh murah gitu kan ya. Nyatanya ternyata plywood juga nggak murah. Kalau multiplek itu nggak murah dibandingkan dengan kayu yang level rendah kayak kaso, murahan kayu kaso gitu ya. Ternyata plywood itu kelasnya sudah kelas menengah di segi kayu ya, dibandingkan dengan batang-batang kayu yang kualitasnya rendah atau batang-batang kayu yang nggak oven atau nggak matang gitu ya, kayak kayu kaso, kayu jati Belanda gitu ya. Lanjut, yang kedua
itu ada triplek yang biasa disebut MDF. Apa sih MDF? MDF itu kepanjangannya medium density fiberboard. Itu tuh material yang tersusun dari kombinasi serat. Jadi serat atau serbuk kayu, serat kayu nih, terus ada serbuk kayu. Nah, itu tuh bekas dari pemotongan kayu itu dikumpulin, terus dipadatkan dengan suhu yang tinggi, dibakar, dan lapisan atas sama bawahnya itu dipres pakai plywood. Jadilah MDF gitu ya. Nah, ini kualitasnya kayak gimana dibandingin multiplex yang awal tadi atau plywood yang awal tadi? Ini kapasitasnya masih lebih rendah. Materialnya masih lebih sedikit di bawah plywood. Kenapa? Karena kualitasnya, kalau seandainya kita lihat itu kualitasnya lebih rentan hancur untuk di jangka panjang. Dan biasanya MDF ini tuh dipakai buat rangka doang, bukan buat lapisan luar. Lapisan luar itu biasanya tetap pakai plywood, tapi rangkanya pakai MDF biar harganya tidak terlalu mahal gitu. Dan yang terakhir itu ada particle board. Particle board itu kalau seandainya kita tahu orang-orang lagi motong kayu gitu kan, lagi diserut. Nah, serutannya itu yang kecil-kecil, nah itulah yang diambil. Itu yang diambil terus dipres bener-bener padat sampai seakan-akan itu menjadi kayu blok gitu ya. Dan ini tuh levelnya paling rendah dan paling murah. Dan rata-rata yang kalian lihat yang ada di retail jualan furniture yang murah itu menggunakan particle board. Efek sampingnya apa? Particle board itu hanya berlaku untuk yang tidak terkena air yang biasa gue pakai ya. Karena kalau seandainya dia dipakai di tempat yang terbuka, kena air terus panas, itu dia gampang banget buat muai, gampang buat hancur. Makanya rata-rata di atas particle board itu di finish dengan triplek kah, di finish dengan HPL kah, di finish pakai veneer kah, karena buat nutupin si material dasarnya mereka. Tapi mau sebagus apapun nutup material dasar bakal bolong juga. Kenapa bakal bolong? Karena setiap furniture itu kan pasti ada sikunya ya, pasti ada sambungannya, dan setiap sambungan itu mempunyai celah. Dan air itu sifatnya mencari celah untuk ke bawah, gitu kan. Jadi mau nggak mau kalau seandainya kalian beli furniture yang murah dan dapatnya particle board, ya umurnya nggak lama gitu. Paling lama juga 6 bulan sampai setahun mungkin, karena emang sifatnya seperti itu. Dan ini biasanya dipakai di furniture yang benar-benar murah. Contoh kayak meja dengan ukuran semeter 50 x 60 hanya 500.000 gitu. Karena kan dia recycling wood jatuhnya. Recycling wood yang dipadatkan dan digunakan lagi di furniture gitu. Itulah yang meaning dari particle board. Dia dari serbuk. Dan sorry kalau misalnya gue boleh nggak sih nyebut merek? Ya maaf nih kalau misalnya ntar gue copyright segala macam. Ini kalau misalnya kalian pernah dengar tuh Olympic. Nah, Olympic itu ya particle board gitu. Dan kalau kalian ke retail besar yang ada di Indo, ada Informa, IKEA dan segala macam, itu mereka menyediakan juga particle board dengan harga yang murah pastinya. Tapi mereka juga menyediakan yang MDF dan yang plywood dengan yang harga yang berbeda jauh. Nah, di situ kalian bisa belajar kenapa sih kok harga barang dengan model agak sama tapi harganya beda jauh. Itu ada di material dasarnya. Efeknya apa? Efeknya ya balik lagi long term using. Semakin baik material dasar, semakin baik juga
semakin lama juga penggunaannya. Mau lebih lama lagi, pakai kayu jati. Kenapa sih kayu jati mahal gitu ya? Kenapa sih kayu jati long last banget gitu kan, bertahun-tahun masih bentukannya kayak gitu-gitu aja? Karena dia beneran blok kayu yang dibakar dengan suhu yang pas, dan tipe kali serat-seratnya itu semakin lama semakin keluar yang mengcover kayu itu semakin lebih baik dan lebih bagus. Kalau plywood, MDF dan particle board, dia hampir tidak punya serat karena dipotong setipis mungkin dan dipadatkan. Dia hampir tidak punya serat. Makanya MDF, particle board, plywood itu opsi untuk furniture yang biasanya rata-rata dijual untuk quantity banyak gitu. Udah harganya murah juga gitu. Dan ternyata pada kita lihat plywood juga nggak semurah-murah itu. Nanti gue bakal ngasih tahu harga-harganya dari beberapa lapisan kayu ini. Kalian jangan tertipu akan lapisan kayu ini atau luarnya. Kan banyak kan orang ngelihat mejanya bagus nih, ternyata dipakai 3 bulan rusak gitu. Wajar rusak karena ada harga, ada barang. Kalaupun harganya tinggi ternyata dia pakai particle board, ya kalian kan tahu sendiri particle board itu bisa dilihatnya dari mana sih gitu. Biasanya dilihatnya dari bawah, lihat aja di bawahnya, dipegang aja bawahnya. Oh ini particle board, oh ini MDF, oh ini plywood gitu. Dengan gitu kalian bisa ngejudge kalau furniture itu murah atau mahal gitu. Gimana? Bermanfaat kan? Itu hanya material dasar yang mau jelasin. Dan it's just 3 types of material, dari particle board, MDF, dan plywood. Lumayan lah buat nambah-nambah ilmu. Jadi kalian bisa tahu nih mau lihat furniture itu dari segi yang mana. Get it? Itu baru satu faktornya, masih banyak faktornya. Penasaran? Hah? Iya. Yang penasaran, lanjutin. Tunggu video selanjutnya. Oke, semoga gue bisa membuat video-video tentang edukasi material interior lagi. Dan back again, ini kan buat kalian juga. Oke, itu aja. Sampai bertemu di next video. See you when I see you. Bye-bye. Apabila kalian suka dengan video ini, tekan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan boleh dibagikan ke teman-temannya, karena subscribe bisa membantu pembuatan video ini. Mungkin itu saja dari gue. Sampai ketemu di next video. See ya.